Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan dengan judul Janganlah Menghakimi Sesama, terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pada akhir abad ke-18, dunia menyaksikan salah satu periode paling kacau di dalam sejarah Eropa, yaitu Revolusi Prancis. Ketika hukum lama Prancis dihancurkan dan pengadilan rakyat dibentuk, banyak orang dihukum tanpa proses yang adil. Dalam situasi ini, setiap individu merasa berhak menjadi hakim atas sesamanya, seringkali didorong oleh kemarahan atau kepentingan pribadi. Kekacauan tersebut mengajarkan betapa berbahayanya ketika manusia mengambil alih peran hakim tanpa mempertimbangkan keadilan yang sejati. Nah, di dalam konteks ini kita dapat memahami relevansi pesan Yakobus 4 ayat 11 yang memperingatkan agar kita tidak saling menghakimi. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran praktis Yakobus tentang bagaimana orang percaya harus hidup di tengah komunitas. Dalam konteks sastra, kata memfitnah dalam bahasa Yunaninya yaitu kata laleo, mencakup berbicara buruk, merendahkan, atau menghakimi tanpa dasar yang benar. Yakobus menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya merugikan sesama, tetapi juga mencerminkan sikap meremehkan hukum Allah. Pada masa Yakobus, komunitas Kristen terdiri dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Perbedaan ini sering kali memicu konflik, terutama dalam hal status, kekayaan, atau interpretasi hukum Taurat. Yakobus menulis kepada orang percaya yang menghadapi godaan untuk saling menghakimi, terutama karena mereka merasa superior secara moral atau spiritual dibanding orang lain. Nah, dalam konteks ini, peringatan Yakobus untuk tidak menghakimi merupakan seruan untuk memelihara kerendahan hati dan harmonisasi di dalam tubuh Kristus. Yakobus 4 ayat 11 tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada seruan dalam Yakobus 4 ayat 7-10, agar orang percaya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Menghakimi sesama menunjukkan sikap hati yang tidak tunduk pada Allah dan cenderung meninggikan diri. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yakobus 4 ayat 13-17, Yakobus melanjutkan memperingatkan tentang kesombongan manusia dalam merencanakan masa depan tanpa melibatkan Tuhan. Semua ini menunjukkan pola pikir yang salah, memusatkan perhatian pada diri sendiri daripada kepada Allah. Nah, maka dari itu Yakobus 4 ayat 11 menekankan pentingnya menjaga hubungan yang benar dengan sesama manusia. Pesan ini sejalan dengan tema besar kitab Yakobus, yaitu iman yang diwujudkan di dalam perbuatan. Menghindari penghakiman terhadap sesama adalah salah satu cara untuk menunjukkan iman yang sejati. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya hakim yang adil, dan manusia tidak memiliki hak untuk mengambil alih peran tersebut. Yakobus 4 ayat 11 mengarahkan kita untuk melihat ke salib Kristus, di mana kasih dan keadilan Allah bertemu. Di kayu salib, Yesus tidak menghakimi tetapi memberikan dirinya sebagai tebusan bagi dosa kita. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa kita semua telah berdosa dan menerima anugerah yang sama dari Allah. Maka tidak ada dasar bagi kita untuk saling menghakimi. Sebaliknya kita dipanggil untuk mengasihi, memahami, dan mendukung satu sama lain. Karena itu mari kita refleksikan dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah
akhir-akhir ini kita lebih sering, lebih cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui keseluruhan ceritanya. Lalu apakah kita cenderung merasa lebih baik dari sesama kita? Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali, untuk menjadi orang yang rendah hati, mengakui kelemahan kita, dan menyerahkan penghakiman kepada Allah, satu-satunya Allah yang adil dan benar dan tidak ada yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak cepat, tidak saling menghakimi. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu cepat menilai sesama kami tanpa kasih dan pengertian. Karena itu kami memohon, ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu rendah hati, mengasihi seperti Engkau mengasihi, dan hidup di dalam kasih sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus. Kiranya kami selalu mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya hakim yang adil, dan bahwa kami bukanlah hakim, tetapi kami dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.